Banana cake yang satu ini simple banget. Ini solusi buat timbunan pisang yang udah mateng. Terus ini cara bikinnya gampang aja, nggak perlu pakai mixer. Dan ini bisa juga dikukus loh. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita mulai. Hai semua, balik lagi channel Nim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku punya pisang Ambon yang udah mateng, udah kematangan, dan ini banyak. Setelah dikupas dan dipilih-pilih, hasilnya jadi 400 gram. Dan ini aku haluskan menggunakan garpu aja, atau kalau mau pakai alat penghalus kentang itu juga bisa. Dan ini aku mau halusinnya cukup sampai dia lebih bertekstur aja, nggak terlalu halus-halus banget gitu loh. Dan setelah ini lebih halus, kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini deh. Ini bisa kita sisihkan dulu aja. Aku mau beralih ke wadah lain. Di sini aku mau campur telurnya. Karena telur harganya belum stabil ya, jadi kita pakai sedikit aja. Aku mau pakai 4 butir telur. Di sini aku mau kocok lepas aja menggunakan balon whisk, atau mau pakai alat aduk lainnya juga boleh-boleh aja. Di sini dikocok lepas, lalu kemudian setelah lebih rata, udah tercampur rata, aku mau tambahkan dengan gula pasir. Gula pasir di sini aku pakai 200 gram, tapi menurut aku ini tingkat manisnya udah pas banget. Tapi kalau misalnya mau lebih manis atau mau dikurangi sedikit masih bisa sih. Di sini udah larut tuh gula pasirnya ke dalam kocokan telur ini. Aku tambahin pisang yang tadi udah kita haluskan. Ditambahkan lalu kemudian diaduk rata lagi, sambil sesekali aku mau halusin pisang yang mungkin tekstur bergerindilnya masih lebih besar gitu, masih agak besar-besar gitu, karena pakai whisk aja gitu, sambil dikocok sambil sedikit dihaluskan. Terus aku mau tambahin sedikit garam, kira-kira setengah sendok teh aja, lalu kemudian aduk lagi. Sebenarnya tahap mencampur bahan kering ini bisa sekaligus, jadi misalnya garam, tepung terigu, susu bubuk kayak gitu-gitu mau sekaligus juga boleh. Ini aku mau tambahin susu bubuk kira-kira 2 sendok makan, lalu kemudian aku juga tambahin tepung terigu pakai yang protein sedang aja. Lalu boleh juga ditambahin dengan baking powder dan baking soda, boleh langsung dimasukin. Di sini aku masih belum masukin baking sodanya ya, tadi baru baking powder, itu kira-kira setengah sendok teh, lalu baking sodanya nanti aku mau tambahin sebanyak kira-kira seperempat sendok teh aja. Tapi ini mau aku aduk dulu sampai dia lebih rata, dan ini memang nanti akan lebih cair aja sih adonannya. Terus kemudian ini nggak perlu lama-lama banget, yang penting udah rata aja antara tepung dan adonan pisangnya tuh, bener-bener nggak ada tepung yang masih kering atau masih bergerindil gitu, terpisah gitu. Jadi udah rata, baru ini ketinggalan baking sodanya, baru aku tambahin baking soda di sini. Setelah ini aku masukin baking soda, lalu aduk rata, lalu aku mau tambahin lemaknya. Di sini lemaknya sengaja aku pakai kombinasi antara minyak sayur dan mentega, agar saat adem pun teksturnya nggak terlalu padat dan mengeras banget ya. Di sini ada minyak sayur sedikit aja, sekitar 50 gram, lalu kemudian aku tambahin mentega. Ini aku pakai Blue Band Cake and Cookies yang aku lelehkan, jadi lelehnya tuh kayak cuman pakai air panas aja di bawah mangkoknya, jadi dia nggak jadi minyak banget ya. Di sini diaduk rata, lalu kemudian setelah ini aku mau tambahkan dengan pasta pandan. Jadi aku mau cake pisang kali ini lebih beraroma aja, nggak boring gitu-gitu aja. Rasa aroma pisang tetap ada, tapi ada aroma pandan itu kayaknya bakal lebih enak deh gitu, menggugah selera gitu. Tapi ini opsional ya, boleh ditambahin pasta pandan, atau yang nggak punya atau nggak ada di rumah yang atau nggak mau pakai pasta pandan juga is okay, nggak apa-apa, nggak usah pakai. Terus ini udah selesai, tinggal kita tuang aja ke loyangnya. Aku pakai loyang size 22, ini 22 panjangnya, lebarnya 10 cm, tingginya sekitar 7 cm. Terus kemudian dituang aja ke sini, dan jangan lupa dioles menggunakan Carlo atau mentega gitu, Blue Band boleh. Di sini tuang semua adonannya sampai habis. Kemudian di akhir aku mau tabur-tabur almond slice sedikit aja. Ini opsional juga, boleh dikombinasiin, mau ditabur choco chips atau misis atau lainnya, atau kismis, boleh aja. Atau mungkin keju parut,
is okay, boleh juga. Terus dipanggang aja deh di suhu 175 derajat, api atas bawah sampai matang. Sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Di sini aku kurang lebih panggang sekitar 40 menit, atau sesuaikan aja dengan oven masing-masing deh. Dan ini dia hasilnya yang udah matang. Dia memang lebih padat dan dia lebih berat karena mengembangnya juga nggak banyak karena banyak pisang ya di dalamnya. Terus kemudian di sini teksturnya lebih padat tapi dia tetap lembut. Gimana? Coba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi cake pisang atau olahan pisang apa lagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. Thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.